Oke, mungkin bisa kita mulai, teman-teman. Dari kelas Zoom, bisa dibuka kameranya. Oke, saya mulai ya, teman-teman ya, semua ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Meskipun di Malang ini, di Malang hujan ya. Jadi nggak tahu tadi jam berapa ya hujan tadi ya. Saya nggak sempat dengan jam 5 ya. Atau sebelumnya? Oh iya. Ya itu, padahal siang panas gitu ya. Kapan ya kemarin hujan? Katanya di Jakarta hujan ya. Ini ada yang dari Jakarta? Teman-teman dari kelas Saya Pak dari di Oke, Mario. iya Pak di Jakarta Ya. banjir. Oke, di semua Jakarta mana? Di tempatmu atau di mana? Kalau di tempat saya kebetulan enggak, tapi di Jakarta daerah Ancol itu banjir. Oke, tapi aman ya tempatmu ya. Aman Pak. Cuman yang nggak bisa ya ke daerah Ancol gitu ya, karena kejebak banjir ya. Iya, soalnya ada 2 hari nggak selesai hujan, terus air pasang Hmm, laut lagi naik, jadi hujannya juga nggak berhenti. Banjir 2 hari, 3 hari belum selesai. ya, ya wis hati-hati. Sepenting kita kayaknya juga agak lebih berhati-hati dengan apa ya cuaca juga ya sekarang ya. Terus yang berita terakhir itu kan di pantai utara itu ya. Jadi pantai utara itu kayak daerah Kudus, daerah mana itu Demak gitu ya. Terus daerah apa itu. Pokoknya pantai utara Jawa Tengah itu ya. Itu kan kalau nggak hujan ya, misal nggak hujan, hujan ini kadang apa? Itu kan antara tanah dan pantai itu kan kayak sejajar gitu ya. Jadi pas lagi apa? Lagi eh, air air lautnya naik gitu ya, semua kalau terlendam nih. Kalau teman-teman nonton beberapa film apa apa ya dokumenter gitu ya, jadi kasihan yang rumahnya daerah-daerah Kudus, daerah apa gitu ya, itu banyak yang rumahnya pinggir pantai itu tenggelam semua, jadi kena apa meningkatnya permukaan air laut itu, jadi naik. Terus diimbangi sama tidak ada sudah ada apa itu pohonnya di laut itu apa namanya, bakau kayak gitu ya, mangrove ya dulu banyak ya sebelum ada tol, pabrik pabrik kan jejer-jejer ya di daerah Pantura itu, karena dia dekat pelabuhan, dekat tol ya, sing untung pabrik sing rugi masyarakat. Kalau teman-teman nonton ya di CNN, nonton di GU, Net GU itu Pantai Utara Jawa itu kasihan. Pokok yang apa ya, intinya bencana ekologis kalau istilahnya, bencana ekologis. Oke, karena saya ada mata kuliah desain ekologis ya pas kuliah S3 itu. Aduh, tugasnya ya yes, pokok pemahaman mengenai lingkungan, material ramah lingkungan gitu ya. Jadi kayak ya ilmu baru lah menurut saya itu. Akhirnya saya juga terbuka lebih banyak apa ya kesadaran gitu ya. Ternyata nggak semua karya itu dihadapkan pada kebutuhan masyarakat, tapi juga dia bersandar dengan lingkungan gitu ya. Atau istilahnya nature center design atau design nature apa design center nature. Atau itu baru ya, ilmu baru. Contoh kayak teman-teman gini ya, bikin karya ilustrasi gitu ya. Kan nggak selalu dengan material-material yang plastik gitu ya atau cetak. Kalian kepikiran nggak ketika kalian bikin banner gitu ya, itu sampahnya bisa di nganu nggak, bisa diolah nggak, didaur ulang nggak? Bisa. Udah pernah lihat pendaur ulangan banner, kain banner? Oh, dibuat karya bisa, tapi dia masih difungsikan lagi dalam bentuk bahan lagi, bisa nggak? Nggak bisa, nggak bisa, dia kayak plastik gitu ya. Ya, bentuk kalau kalian nganu buat alas, buat apa? Semisal panas itu ya, nutupin panas.
Atau buat semisal ya kotor-kotoran ya, biasanya dikasih banner. Paling ya itu tok. Ya bedakan dengan material ketika kalian gunakan, misalnya ini karya ilustrasi gitu ya. Dia pakai bahan apa, ini kan gambar ya. Dia pakai apa? Bakia gitu ya. Bakia digambarkan oke gitu loh, keren gitu. Cuman material catnya, ya itu sekarang cari cat material yang bahan ramah lingkungan itu apa ya. Nanti sering teman-teman akan di apa singgung ya, banyak mata kuliah ini di desain lingkungan ya. Tapi nggak tahu desain lingkungan itu masuk ke mata kuliah pilihan atau enggak ya. Ya. Atau mata kuliah media desain. Nanti ada urusannya dengan karya kayak gini. Cuman ini mata kuliah untuk ilustrasi ya. Ilustrasi yang konsentrasinya di ilustrasi. Kalau di reguler kan ada konsentrasi tuh. Jadi akhirnya teman-teman bisa bikin karya ilustrasi di berbagai macam media. Oke, ya itu nyambung ke situ ya. Terus hari ini kita materi terakhir ya. Jadi materi terakhir masih ke gambar manusia, karena gambar lanskap nggak bisa ya. Kita mau keluar terus gambar di luar gelap gitu ya, agak sulit juga. Terus akhirnya kita pilih materi terakhir kita di gambar manusia ya. Jadi materi terakhir kita itu sebenarnya gestur ya. Jadi materi paling kompleks, paling jelimet lah ya dalam pembuatan karakter tubuh manusia atau anatomi, yang paling banyak mikir gitu ya. Terus seringkali salah kalau masih awal gitu. Tapi kalau nggak pernah mencoba kan nggak tahu ya. Jadi kita semua sama coba untuk memahami materi ini. Oke, sebentar. Waduh, ini tak bawa nggak ya absen ya teman-teman. Saya absen dulu ya teman-teman ya. Sorry ini absennya saya masih manual ya. Belum saya masukkan ke apa? Ke sistem. Karena kalau di kelas eksekutif tuh ada 2 ya. Bisa agak bingung kadang mau ngisi absennya ya. Kita dari kelas Zoom dulu aja ya, teman-teman ya. Oke, Alexander, hadir? Hadir, Pak. Oke. Sandrino? Hadir, Pak. Oke. Hartina? Hadir, Hartina Pak. Hadir. Oke. Ya, Juan? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Mairio? Hadir, Pak. Monica? Hadir, Pak. Oke. Nadia? Nadia hadir? Hadir ya? Nggak ada? Nadia nggak ada ya? Naura? Hadir, Pak. Nadia itu satu pekerjaan sama Naura lah? Enggak? Beda? Enggak, Pak. Beda kota. Oh. Nizam? Hadir, Pak. Umu Latifah? Nggak ada. Ini sing anu sapa iki? Sing bawah ini siapa ngecat? Bentar, Pak. Oh ya, tempat kerja. Oke. Terus dari kelas Denensi Jin ya tadi ya. Ergi? Izudin? Ergi kemarin nggak masuk ya? Oh. Muhammad Aldiansyah. Rizal? Zaki? Yulaiha? Ada ya? Oke, saya tampilkan dulu ya, tak share screen. Izin tak. Gimana tadi? Oh, ini. Oke, udah keluar ya semua ya. Di kelas Zoom udah keluar ya. Oke,
Jadi materi terakhir kita adalah gestur ya. Jadi hari ini kita akan mencoba untuk sebenarnya lebih banyak untuk menganalisis itu ya. Nanti kita nggak ya berkarya tapi lebih banyak mikirnya. Kita mencoba untuk memahami apa itu yang disebut gestur. Terus akhirnya bagaimana sih cara menggambar gestur. Oke, paling umum untuk gambar gestur biasanya terkait dengan pembuatan karakter, pembuatan animasi, pembuatan karakter buat game gitu ya. Terus kemudian mainan atau yang terkait dengan mungkin urusan-urusan dengan hal dalam proses penciptaan atau contohnya adalah pembuatan storyboard gitu ya. Jadi meskipun kalian semisal dari orang foto gitu ya, orang video, itu kan kita selalu melibatkan namanya orang gitu ya. Jadi pembuatan orang di dalam pembuatan storyboard, kan kalau orang itu kan dilihatkan angle-nya gitu ya. Misal dialog antara sosok satu dan sosok dua berhadapan gitu ya. Berarti kan kamu kalian gambarkan minimal gambar gesturnya, angle-nya terlihat dari mana. Minimal kalian bisa menggambarkan angle atau perspektif dari kamera atau shoot dari sebuah kamera gitu ya. Lah, ini sedikit agak terlibat dengan gestur juga. Jadi sebenarnya untuk menggambar gestur itu ya membutuhkan waktu panjang ya. Dalam artian kalau teman-teman bukan satu kali kemudian bisa ya alhamdulillah berarti kalian bakat. Tapi kalau belum bisa ya nggak apa-apa. Itulah mencoba menggambar itu bagian dari pemahaman atau kepandaian yang dilatih secara berulang-ulang. Jadi nggak bisa kemudian sekali bisa itu ya berarti kalian bakat. Tapi kalau belum bisa ya dilatih terus, gambar berulang-ulang, angle-nya diganti. Besok kanan, sekarang kiri, terus besok angle atas, kemudian dari low angle ya. Kayak kalian selfie lah ya. Ya selfie kan punya kalian semisal kayak orang yang sudah sering selfie gitu, seneng selfie gitu ya. Kan sudah tahu angle-nya nanti dari sini paling terbaik saya. Ya sama. Kalian cuman ini arahnya adalah ke karya yang secara manual. Oke. Mungkin kalian bisa nebak ini kira-kira gesturnya bagaimana? Membungkuk? Selain itu? Apa? Bersila. Oke, bersila. Ada yang lain mungkin? Menunduk sama. Apa kira-kira? Gimana? Meringkuk. 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 Apakah meringkuk benar? Atau ada istilah-istilah yang lain yang lebih familiar gitu ya? Apakah hanya gestur itu hanya tubuh aja? Badan. Wajah tidak termasuk gestur. Ekspresi. Ekspresi apa? Membungkuk gini, lebih negatif atau lebih positif kira-kira? Negatif ya. Jadi kelihatannya aura. Jadi aura itu semacam kayak informasi atau istilahnya komunikasi. Ya, aura. Ya, seolah-olah keluar aura negatifnya gitu ya. Menunduk, terus kemudian otot-ototnya rileks gitu ya. Jadi kan dia cenderung santai. Kira-kira apa ekspresinya itu? Sedih, senang? Sedih? Atau belum terlalu Desperate. sedih istilahnya? Oke, desperate itu putus asa gitu ya. Apakah seputus asa itu? Atau dia hanya berpikir, tadi lupa apa? Oke, berpikir ya. Oke, berpikir. Lebih banyak berpikirnya atau lebih banyak depresinya atau sedih gitu ya. Biasanya cowok itu kalau diam itu kan berarti 1000 masalah gitu ya. Kalau bapak-bapak udah nikah punya anak gitu ya, kalau kerja pulang terus dia nggak akan tadi biasanya dia nongkrong lihat jalan gitu ya selama berjam-jam. Mungkin kalian juga melakukan itu nggak? Kalau capek Melamun, ya Pak. gitu ya. Gimana? Melamun. Ya melamun, oke ya kayak melamun ya. Oke, kayaknya satu level gitu ya kalau dilihat ini ya. Cuman dia lebih ganteng lah gitu ya, kayak model gitu ya. Jadi keren gitu loh. Jadi lepas baju itu keren gitu, meskipun agak kurus gitu, kurang atletis gitu. Tapi saya cukup keren gitu ya untuk sebagai seorang model. Ini balet, oke.
Apa? Atletis, Pak. Oke, atletis gitu ya, otot-ototnya ya. Coba kamu mencoba seperti itu ya. Bisa nggak gitu ya? Seatletis itu enggak. Kalau kalian jarang latihan, otot-ototnya tidak berbentuk gitu ya, pasti akan kesulitan ya membentuk. Seperti kayaknya kita melompat aja gitu ya. Tapi nggak bisa simetris itu gitu ya. Biasanya kalau kita melompat itu kan kadang menentukan momentum keseimbangan itu sulit ya kalau terbang, atau istilahnya adalah zero gravity. Jadi di mana kita menentukan sepersekian detik itu kayak berhenti cek gitu ya. Ya, kayak dulu saya pernah ikut kayak semacam capoeira, pernah lihat nggak? Capoeira itu bela diri dari mana? Dari Brasil gitu loh. Jadi kayak di Tekken yang jadi Eddie gitu ya, tahu nggak karakter Eddie? Ya itu namanya capoeira. Salto gitu ya, salto backflip lah istilahnya. Backflip itu salto dari belakang gitu ya. Ya. Itu kalau memang koordinasi otot, kepalanya yang menyungsep ya di tanah. Oke, apa yang mungkin mau ditambahkan dari sini gesturnya? Melompat. Oke, jelas ya melompat ya. Melompat. Kalian tahu gerakan melompat ya. Dia nggak nampak tanah ya, ototnya terbang, tubuhnya terbang gitu ya. Oke, jadi apa gestur itu? Ini ada dua, lebih positif yang mana, kanan atau kiri? Kiri. Ini kiri ya, ini kanan ya. Kiri atau kanan? Yang menengadah ke atas atau ke bawah kira-kira? Yang positif ya. Yang kiri. Kiri kalian ya berarti ya? Berarti kanan saya ya. Oke. Yang kiri oke, bener ya. Sebenarnya kita sudah secara otomatis otak kita itu bisa mengenal informasi itu. Cuman informasi itu akan diupayakan oleh otak gitu. Jadi otak kita nangkep, menganalisis, oh gerakan otot kayak gini, ototnya lebih siap gitu ya, atau istilahnya lebih berkontraksi daripada yang sebelah kanan ya. Kalau kalian dia menengah ke bawah, terus ngadoli kakinya gitu ya, ya seolah-olah wis capek lah kayak gitu ya. Kalau yang lebih kanan itu lebih mikir, kayaknya besok saya harus menemukan solusi apa gitu kayak gitu ya. Lah sebelah wis pasrah lah. Nah itu tercermin dari komunikasi ataupun tubuh yang otot-otot dari tubuh sama relaksasi dari semua otot gitu. Ya ototnya, ya tulangnya, bentuknya, serta angle. Ya. Nanti perkaranya itu, jangan kamu nyari realis dulu ya. Kalau kamu nyari realis salah jadinya. Meskipun kita adalah informasinya adalah anatomis, tapi nggak nyari realis gitu ya. Karena di luar di luar realis itu ada yang lebih penting lagi. Namanya adalah ilmu anatomi gitu ya, dibanding kamu nyari realis gitu. Oke, yang disebut gestur itu apa? Jadi gestur itu adalah salah satu bentuk komunikasi nonverbal ya. Jadi orang nggak ngomong, orang nggak nulis, jadi udah kelihatan, jadi visual. Yang ditandai oleh perubahan posisi. Jadi yang sudah kalian gambarkan di pertemuan kemarin, gimana sih tubuh itu ukurannya berapa misalnya? Kalau dewasa berapa kepala? 8 kepala. Kalau 15 tahun berapa kepala? Proporsinya. Ya, paling mudahnya adalah kalau turun 1 tahun itu biasanya turun 1 kepala gitu. Ya. Kalau dewasa itu kan anggaplah 17 ya. 5 tahun berarti 6 kepala, 8 kepala. Kalau kita normalnya sebenarnya 7 ya. 7, 6. Terus umurnya 10 berarti kepalanya turun 1 lagi ya. Antara 5, 6. Ya. Terus umur 5 tahun ya 5, 4 ya. 0 tahun masih baru lahir dan sebagainya bisa 3, 4 kepala atau 2 kepala. Ya, semua diatur seperti itu. Nah, itu sudah standarnya gitu. Tapi ini berbeda, itu sudah berubah semua. Jadi tidak seperti kayak gitu. Normalnya tetap ya. Jadi anatominya tetap. Cuman kalau kita gambarkan dari angle tertentu ya enggak kemudian berdiri utuh, berdiri lurus, enggak kayak gitu. Jadi ini sudah berubah posenya. Ya. Atau gerak atau bentuk tubuh atau pose ya, untuk menyampaikan pesan. Di situ ada pesannya, ada maknanya. Oh tadi melompat, tadi sedih, tadi senang,
positif, negatif, ya, emosi ya. Berarti kan dia punya ekspresi tadi, ya, sama dengan ekspresi. Oke. Jadi penggambaran gestur itu harus terlihat wajar, gitu, atau terlihat tidak aneh, atau tidak wagu, harus anatomis, ya, istilahnya macam-macam. Jadi kalian perlu mengenai ilmu mengenai proporsi ya, bentuk tulang, struktur, otot, sendi, dan itu memang tidak sebentar gitu ya. Dalam artian nggak nguber, dalam artian latihan aja sambil belajar teorinya. Tapi kalau teori tok nggak pernah latihan percuma. Ya, atau latihan tapi nggak kenal teorinya juga percuma. Ini nggak lihat aku ya di kamera nih. Ini nggak lihat aku. Ini. Ya, jadi terjadi perubahan jadi di gerakan-gerakan. Segala gerak dimulai dari kepala, leher, badan, tangan semuanya, mulai di ujung rambut, ujung kaki. Jangan dipikirkan sulitnya dulu ya, karena ini proses yang panjang. Jadi nggak usah khawatir kamu salah dalam menggambar dan itu baik atau buruk, nggak perlu khawatir dulu ya. Yang penting kamu paham mengenai teorinya, pernah nyoba gitu ya. Oke, masih ingat femur mana? Apa femur itu? Bukan. Femur itu tulang. Di mana tulang paling panjang di tubuh manusia? Kaki. Kaki kan ada 3 ruas nih. 1, 2, sama telapak kan. Yang mana? Femur. Paling panjang? Tulang paha. Oke ya, tulang paha. Femur itu tulang paha. Tulang paling kuat, tulang paling keras, tulang paling panjang, tulang paling isinya paling kalsium paling banyak, gitu ya. Jadi di tulang femur ya. Deltoid mana? Deltoid itu tulang atau otot? Otot ya. Jadi sini ya, deltoid. Jadi ada 3, ada depan, ada tengah, ada belakang, ada back. Gitu ya. Pectoralis ada yang tahu? Pectoralis itu apa? Pectoralis itu otot di dada gitu ya. Jadi ada pectoralis mayor, pectoralis minor. Mayor itu yang ukurannya besar, minor itu yang serabut kecil gitu ya, di sini. Jadi di sini itu ada serabut yang gede gitu ya, yang membentuk otot kalian, termasuk otot dada itu otot besar ya. Nah, gitu ya. Latissimus sama latissimus. Latissimus itu ada di sini, tulang sayap ini ya. Kemarin kalau kamu belajar itu ada namanya V-shape ya, yang membentuk otot manusia itu kayak V gitu ya. Laki-laki kalau dilihat ya, ini kan di antara tulang bahu ini ya. Terus kalau kamu tarik sampai ke pusar, itu bentuknya seperti kayak segitiga ya. Namanya V-shape. Jadi otot dengan V-shape paling bagus itu adalah otot yang manusia paling sempurna. Jadi terlihat sempurna. Contohnya kalau teman-teman tahu ngikutin kayak ilmu kesehatan mengenai fitness dan sebagainya, itu ada namanya klasik binaraga gitu. Klasik itu ininya lebar, bahunya kecil. Ya, jadi kayak patungnya di mana di zaman klasik gitu ya. Jadi kayak wah sempurna, maha sempurna lah istilahnya kayak gitu. Nah itu jarang orang yang punya istilah genetik gitu. Tapi juga dilatih. Orbicularis. Nah, pasti lupa ya. Gak apa-apa, nggak inget gak apa-apa. Sebenarnya kalian pernah tahu bahwa orbicularis itu ada otot di mata yang membuat kalian itu bisa mengecipkan mata, melek, ngotot ya. Terus kemudian rileks sehingga sampai bisa tidur atau menangis gitu ya. Sehingga otot-otot ini memaksa kelenjar di air mata itu untuk mengeluarkan air mata karena sedihnya. Itu namanya orbicularis. Ya, itu ya bisa dipelajari ya sambil jalan aja. Nanti teman-teman mau belajar namanya boleh yang lainnya. Tetek tengah tubuh itu ada di mana? Ada di mana? Masih ingat nggak dengan yang kemarin? Ini gambarnya masih di kemarin ya. Titik tengah tubuh ada di mana? Di pinggang, Pak. Bukan pusar.
Titik tengah tubuh itu bukan pusar. Pinggang, Jadi Pak. di pinggang. Jadi pas tulang kemaluan itu ya. Jadi pas tulang kemaluan itu adalah atau di pinggang. Lek pinggang itu kalau biasanya kan kita ngomong sini ya. Jadi tengah-tengah antara pusar dan tulang kemaluan. Tapi yang pas itu adalah di tulang kemaluan pas. Jadi kalau kamu cara paling mudah untuk menentukan proporsi manusia itu tepat atau tidak, itu berada di tengah-tengahnya di sini ya. Jadi pas tulang kemaluan ini. Ya, jadi paling mudahnya itu. Jadi itu kalau nggak separuh tubuh manusia dewasa, itu pasti nggak proporsional. Paling mudah gitu. Ya, gitu. Kalau kita ngomong kartun, sudah berubah ya. Orang namanya istilahnya memberikan sifat manusia ke dalam hewan. Ya. Atau istilahnya non-humanoid atau, saya lupa ya namanya. Jadi ada namanya, ada metodologinya. Antromorfisme namanya. Jadi merubah sifatnya kebawa ke anatominya hewan itu. Misal kayak Tom and Jerry itu. Ini Tom atau Jerry ya? Tom itu yang kucing ya? Ya, Tom itu ya. Jadi strukturnya tulangnya seperti kayak dia punya bahu, padahal kucing itu nggak punya bahu gitu. Jadi seolah-olah dia punya bahu, terus dia punya pinggang gitu ya. Sebenarnya dia punya, cuman dia strukturnya dirubah. Nah, kreativitas tertinggi itu adalah merubah, mendistorsi bentuk. Jadi cuman kadang kita salahnya adalah belajar itu nggak dari realis dulu atau nggak belajar dari anatomi dulu, belajar dari kartun. Sehingga kalau kita gambar secara standar atau bakunya itu kesulitan. Jadi kalau teman-teman ya sering gambar kartun nggak salah itu ya. Cuman kalau di dalam bidang akademik itu kita kayak mundur gitu. Jadi kayaknya agak sulit gitu. Biasanya kita kalau gambar kartun keseringan itu kalau gambar anatomi biasanya matanya tiba-tiba gede gitu ya. Terus badannya kecil gitu ya, pendek gitu ya. Karena kita biasanya ke bawah itu. Itu tidak salah ya, tapi secara metodologis itu kurang tepat aja. Nah, makanya kalau kita tahu mangaka ya, istilahnya mangaka itu umumnya kan biasanya dia menggunakan teknologinya atau metodologinya kan kartun mendistorsi bentuk, merubah bentuk menjadi lucu, kecil gitu ya. Coba lihat yang kartun Amerika atau kartun Marvel itu kan ukurannya kan dia normal atau istilahnya realis. Atau kalau nonton teman-teman pewarnaan untuk realisnya Hayao Miyazaki di filmnya Ghibli itu ya, animasi Ghibli itu kan sangat sempurna sekali. Jadi itu benar-benar sangat diukur. Oke, kalau kita gunakan biasanya kita menggunakan ini ya. Jadi proporsi tubuh manusia itu dibagi menjadi penyederhanaan bentuk yang kita sebut namanya sebagai stickman. Jadi stickman itu sebenarnya ya manusia kayu atau manusia tongkat gitu. Jadi kalau kamu pengen belajar istilah anatomi, jadi belajarlah dari produk-produk yang sudah ada. Jadi kamu tinggal beli kayak gini, cuman ini gerakannya terbatas ya. Cuman ini membantu kalian untuk bisa ngembangin ke gambar gestur. Semisal kalau kalian mata kuliah ilustrasi atau apa gitu. Jadi kalian lebih mudah. Jadi ini bisa digerak-gerakkan. Bahannya ada yang memang dari kayu, ada yang dari plastik gitu. Yang dari plastik itu yang bagus, yang agak kecil gitu ya. Dia sudutnya sama sendinya itu sangat persis kayak manusia. Jadi kayak teman-teman mainan toys itu ya. Gundam kayak gitu ya. Ya kayak Gundam gitu. Jadi bisa gerak, sendinya bisa gerak semua ada, tapi lebih mahal. Itu kamu bisa nyoba berbagai macam metode yang kamu gunakan. Cuman ini cara yang paling mudah, paling sederhana untuk mengerti gestur tubuh manusia. Ya, jadi disederhanakan. Kalau kita lihat penyederhanaannya kepala, leher gitu ya, bahu atau tulang rusuk. Kalau kemarin kita belajarnya tulang penyusun tubuh itu kan ada kepala, ada badan, sama tulang gerak. Tulang badan itu diwakili oleh rusuk dan pinggang atau tulang pinggul ya. Terus kemudian gerak itu 3 ruas. Jadi ruas humerus, ulna, terus sama metacarpal. Ini metacarpal ya, ini jari ini metacarpal. Terus kaki, femur, terus yang sini tulang kering ya, fibula. Terus kemudian yang tulang ini namanya palangnya. Atau tulang telapak kaki itu namanya phalanx. Jadi kita tahu itu
Cuman masalahnya adalah kita juga harus tahu namanya keseimbangan atau balance. Jadi keseimbangan tubuh itu ternyata ada. Jadi kalau kamu lihat antara garis mata, garis pinggul, dan garis bahu, pergerakannya itu kurang lebih adalah mengalami kesejajaran. Ya, misal kalau kita lihat antara garis mata dan garis bahu itu biasanya berbanding terbalik. Dia semakin mendekat, cuman kalau kita lihat di garis pinggulnya, itu akan mengikuti garis mata, biasanya gitu. Ya. Jadi gerakan-gerakan, tergantung, biasanya kita sangat sulit itu menentukan angle. Kalau dari depan tok kan enak ya, tapi kalau angle-nya sudah agak ke atas gitu ya, agak high gitu, atau dari bawah. Jadi belajarlah dari angle depan dulu aja. Gitu. Jadi kesejajaran tarian garis lurus antara mata, bahu, dan pinggul. Jadi ada 3 garis tersebut yang saling sejajar. Terus kemudian bagaimana titik tumpu tubuh juga mempengaruhi juga ya. Titik tumpu tubuh, kemudian pergerakan dari antar ruas di tulang pinggul, terus kemudian bahu sama mata itu juga akhirnya jadi poros ya. Ya, garis mata itu sejajar dengan garis pinggul, terus namun berlawanan dengan garis bahu. Biasanya umumnya seperti itu. Tergantung pergerakannya. Jadi inilah yang mempermudah ketika kita menggambarkan gestur manusia. Kemarin teman-teman sudah belajar untuk tahu bagaimana informasi ini wanita dan pria, apa yang membedakan. Kalau kamu gambar pria berarti bahunya lebih lebar. Tapi kalau gambar perempuan berarti yang lebih lebar apa? Bahunya atau pinggulnya? Ya, pinggulnya. Ya. Karena dia harus terlihat, atau istilahnya adalah, karena ini kan wadah ovarium ya. Jadi di sini kan ada rahim ya, untuk mengandung, terus kemudian melakukan pembuahan dan sebagainya, punya anak. Akhirnya memang gede. Secara struktur nggak iso wis bawaan dari genetik atau bawaan dari Tuhan. Tapi kadang ketika kita mau gambar gitu ya, kesalahannya adalah kita tidak mengenal informasi tersebut. Gambar wanita dibikin gede gitu ya. Akhirnya metokol lah ya istilahnya. Atau istilahnya adalah perkasa gitu. Ya kalau dia nge-gym gitu ya. Saat nge-gym pun itu wanita juga tidak bisa selebar pria gitu bahunya. Ya. Pasti dia yang di pinggul gitu ya. Karena ototnya berada di situ. Kebanyakan memang di istilahnya adalah di lower muscle. Kalau laki-laki itu adalah upper muscle. Jadi kalau kamu latihan atau nge-gym dan sebagainya, kalau laki-laki itu lebih kuat di bahunya. Memang karena otot banyak, serat-seratnya di sini semua. Jadi otot hampir sebagian besar otot terbesar tubuh itu ada di back gitu. Ya. Jadi ototnya banyak sekali di sini di belakang itu. Cuman kadang kalau orang kan nggak memperhatikan bahunya ya, yang memperhatikan kalau bidangnya kan dari sini, dari bahunya atau dari dadanya itu. Oh dadanya lebar gitu ya, wah perkasa lah misalnya. Tapi enggak, tapi lihat dulu di backnya. Kalau punggungnya gede dan kan berarti kan dia kuat, atletis dan sebagainya. Ya itu ya. Jadi acuan dasar awal penggambaran gestur itu bikinnya kayak gini. Jadi ada beberapa versi gitu ya. Ini versi yang pertama, ini paling sederhana. Jadi digambarkan dengan potongan-potongan dari sendi atau potongan dari tubuh itu digambarkan desainnya pakai lingkaran gitu ya, atau kayak titik itu, atau potongan. Kalau wajah ada yang lingkaran, ada yang elips ya. Kita tentu bisa menebak ya, ini sedang ngapain, itu wes cukup gitu ya. Cuman kalau kita mau butuh detail ya tetap harus digambarkan kulitnya atau dagingnya atau mungkin ada rambutnya, ada pakaiannya dan sebagainya. Tapi ini dulu yang digambarkan itu, bukan gambar kainnya dulu, gambarkan otot, enggak. Tapi basicnya adalah ini. Nah, kadang kita gambarkan gestur itu kelirunya di sini. Jadi ini basic fundamentalnya di sini. Atau yang lebih kompleks ya, ini yang lebih kompleks. Jadi bentukan dari bahu itu menyerupai bentukan dari tulang yang ada di dada, ya. Terus kemudian bentuk kaki, gitu ya. Biasanya kalau kita gambarkan kaki gitu lingkaran gitu ya. Jadi bentuknya itu ngikutin dari bentuk kaki aja. Sama kayak tangan juga. Itu boleh disederhanakan.
Ini teori yang kedua, itu yang dinamakan sebagai action line. Jadi orang itu kalau kamu pakai stickman, itu biasanya kecenderungannya adalah seperti kayak kamu gambar robot. Jadi kayak stickman itu kayak kamu baris loh, manusia berbaris loh. Terus kemudian kamu gerakannya kayak gitu. Kalau pakai stickman. Lah, untuk menanggulangi kesan robotik atau kesan kaku dari seseorang, itu namanya ada action line. Jadi action line itu garis kurva. Ketika kamu pikir orang itu bergeraknya kayak gimana sih? Sebenarnya kalau kita lihat secara seksama, orang kalau bergerak itu sebenarnya ngikutin kontur dari tulang punggung kalian ya ke belakang sini, tulang ini ya, back terus sampai ke tulang tulang ekor sampai akhirnya menuju kaki, tumpuannya kaki. Ya. Kalau kamu lihat gambar kemarin, kalau kamu gambar dari samping itu kelihatan ya. Jadi ini punggung kalian itu tidak lurus jejak ya. Itu ternyata melengkungnya ke dalam. Jadi perut kalian itu sebenarnya melengkungnya agak keluar gitu. Ya. Jadi melengkungnya seperti kayak huruf S ya. Jadi seperti kayak huruf S. Kalau kamu tahu yang kemarin kan kita ini ya. Jadi kalau kamu tahu tubuh yang tengah itu sebenarnya kan tidak lurus kan ya. Tulangnya itu adalah tulangnya berbentuk seperti kayak huruf S mulai dari tulang belakang ini. Jadi kalau kamu gambarkan lurus malah salah. Oke. Ini pelan-pelan ya, jadi difahami agak pelan aja biar nggak bingung. Jadi di lengkungan menghindari kesan kaku dan robot. Oke. Jadi hari ini teman-teman akan menentukan sejauh mana stickman-nya dan action line-nya. Ya, jadi kita melihat gambar, terus kemudian kalian menentukan bagaimana sih bentuk stickman-nya. Ya, oke. Jadi kalian istilahnya? Kalian analisis, boleh diskusi ya. Jadi teman-teman kalau yang di kelas Zoom ya nggak bisa ya diskusi ya, agak sulit ya. Jadi teman-teman bisa diskusi yang di sini, nanti bisa diskusi 2 orang gitu ya. Atau 2 ya, bisa diskusi 2 orang. Menentukan gimana stickman-nya. Ya. Nanti milih salah satu aja. Jadi milih salah satu gambar dari sini. Milih, kira-kira tentukan mana stickman-nya. Ya. Kalau action line kan kita lihat cuman garis ya. Garis melengkung tadi. Cuman garis lengkungan aja. Tapi kalau stickman itu kalau bisa persis angle dan angle-nya harus persis, terus kemudian di mana letak tulang-tulang tadi. Ya. Apakah di tengkoraknya, terus kemudian lehernya, tulang bahunya, pinggulnya, atau 3 ruas tulang itu tadi. Jadi silahkan kalian menggambarkan sesuai dengan angle ya. Oke ya, paham ya di sini ya. Jadi bisa milih gambar 1, 2, 3. Kalau kalian suka basket ya basket, kalau sepak bola. Silahkan. Cuman yang di sini agak sulitnya itu adalah yang utama itu adalah kayak namanya for shortening. Jadi for shortening itu gini. Jadi kalau kalian gambar, kalau dari depan, ini misalnya, ini dari depan ya, enak gambar tangan, dari depan enak gini ya, gini kan enak. Coba ketika tangan itu bergerak ke depan, kayak gini, ya. Jadi panjang nggak kira-kira? Humerusnya, ini loh, lengannya jadi panjang nggak? Kan jadi pendek, cuman kelihatan ininya tok ya. Ininya kelihatannya kan kecil, tapi kan mengalami pembesaran. Ini yang namanya foreshortening. Jadi mengalami ilusi atau pemendekan. Jadi kalau teman-teman gambar, itu biasanya kelemahannya adalah kita tidak mengenal namanya foreshortening. Sehingga ketika yang kita gambarkan ini tangan ini ketok, ini nggak ketok, cuman ininya tok. Cuman karena dia berada di depan, otomatis ininya akan terlihat lebih gede. Karena apa? Karena jarak. Itu tadi namanya ilusi. Ya, itu adalah biasanya kelemahannya di situ. Ya latihan sih, masuk itu latihan. Cuman itu informasinya kayak gitu. Kalau kamu nggak sering-sering latihan, biasanya kita wagu atau aneh. Loh kok gini, kok pendek banget ya tangannya gitu ya. Atau kayak kaki, ya gini ya. Terus kita mau gambarkan nendang ke depan, gini. Ini jadi pendek nggak kira-kira?
Pendek. Kan cuman kelihatan sikutnya, sikut apa? Lututnya aja kan. Ini kan kelihatan tapi lututnya gede. Ya, lututnya gede. Kenapa? Karena dia menonjol ke depan. Karena mendekati mata kita. Berbeda dengan kayak gini. Ini kecil, ya normal. Tapi kalau gini, berarti dia otomatis akan mengalami pembesaran di lututnya ini. Ya, kakinya lebih gede yang ini. Apalagi ininya. Apa? Telapaknya atau palangnya berarti lebih besar. Ya kayak fish eye gitu ya, seperti itu. Nah itu namanya foreshortening. Pelukis ataupun apa ya istilah ilustrator hebat pun itu masih banyak kekeliruan di situ. Jadi sambil belajar, jadi nggak usah mengenal salah. Gitu ya. Jadi hari ini teman-teman akan menentukan sejauh mana kalian memahami action lainnya sama apa tadi? Sama sampai lupa aku. Apa? Stickman ya, stickman-nya. Jadi kalian nggak perlu gambarkan stickman, jadi nganalisis saja. Ya. Nanti kalau kalian mau gambar gestur, wis, karena menteri di depan kita sudah habis ya, jadi wis tinggal pengembangan sendiri. Jadi teman-teman sudah habis materi hari ini. Wis silahkan mau ada ditanyakan dulu dari sini. Gambarnya di buku, boleh di buku atau harus di kertas? Di kertas, maksudnya? Oh, nanti dipakai kertas ya, teman-teman pakai kertas. Jadi pakai kertas nanti dibagi A4 aja, nggak usah pakai A3, kegeden kayak. A4 aja, cuman satu foto aja, silahkan dipilih. Ya, gambar 1, 2, 3, silahkan. Itu kan A3 kan Pak, nggak dibagi ini kan, jadi 2. Ya, itu A4. Yang satunya stickman, yang satunya anak mesin itu. Ya, boleh, nggak apa-apa. Oke ya, gitu boleh. Jadi yang satu line of action, satunya stickman. Berarti line of action kan berarti kan tarian garis dari ini ya, dari pinggul apa? Apa gisengnya? Ya, leher belakang ini sampai bagaimana pergerakannya dia. Jadi kalau bisa menyesuaikan dengan angle-nya ya. Jadi jangan keluar dari angle. Ya, panjang pendeknya dipengaruhi dari pertama dari biasanya cuman hanya satu tarian ya. Jadi kalau 2 tarian itu agak aneh, biasanya 1 kali ketarian. Ya. Oke, terus kemudian kalau stickman ya dipilih aja 2 aja, jangan 1 ya, pilih 2. Atau 2 sampai jam berapa ya? 1 aja wis, 1 aja. Kalian pilih mana boleh. Jadi kalian juga akan lebih mudah untuk melihatnya. Oke, mungkin ada ditanyain dulu dari sini. Masih terkait line of action Pak. Itu kan kalau line of action kan tarinya dari tendang sampai bawah. Ya. Nah, kalau misal kakinya kayak dua-duanya benar-benar. Oh, nggak nyambung itulah ya. Ya, itu yang dipilih itu yang mana? Berarti umumnya biasanya kalau paling mudah adalah yang menumpu, yang paling berat. Jadi yang kelihatan nggak aneh itu. Jadi potongan kalau pinggul kita gini ya. Berarti kan kalau kita lihat gini kan berarti kan kaki kanan saya ya yang menumpu gitu. Berarti otomatis ini akan lebih banyak terdorong ketumpuannya, bukan ke yang gantung. Misal gini ya, kayak gini. Dari sini. Berarti yang diambil kaki yang ini. Iya. Tapi ada beberapa kalanya, semisal dia memang nggak nyambung gitu loh. Jadi garisnya bisa ikut kaki kanan, bisa ikut kaki kiri. Tapi pemahaman mengenai itu biasanya memang bias ya, agak bias. Jadi nggak selalu benar gitu. Tapi umumnya biasanya yang banyak tekanannya atau ototnya itu mengalami tumpuan ya. Ototnya paling gerakannya paling terkoneksi dengan pinggul apa nih belakang ya. Tulang ekor lah ya, pokoknya tulang ekor. Jadi itu akan lebih memudahkan kalian untuk menemukan ini fleksibilitas otot itu kayak gini atau tulang. Oke, silakan ada ditanyakan dari kelas Zoom juga. Berarti gambar stickman sama line art terpisah, Pak? Atau... Ya, terpisah aja. Oh, iya. Milih salah satu aja ya, teman-teman ya. Pilih salah satu aja. Dalam satu gambar berapa objek? Semua objek Satu aja nggak apa-apa. Okay. Satu aja.
biar kalian nggak bingung. Jadi nanti kita bisa misal jam 8 udah oke, silahkan bisa diakhiri gitu ya. Jadi nggak usah sampai. Oke, ada yang ditanyain? Gak ada ya? Jadi bisa kalian analisis, kalian lihat. Saya kirim ke grup aja ya? Ini ya? Iya Pak, dikirim Ya di ini, grup aja ambil. Pak. Gimana? Dikirim di grup aja Pak. Dari Ya, soal tak kirim di grup. gambarnya. Bentar ya, bentar lagi tak kirim di grup. Ini stickman yang kayak tadi kan ya Pak? Yang Ya, stickman-nya bisa milih ya. rangka Stickman aja itu kan, Nah, nah ini ini kan Pak. bisa. Ini stickman juga. Cuman saya tuh paling seneng itu kalau stickman itu sudah kelihatan tulang apa rusuknya atau tulang dadanya daripada kosongan. Berarti yang pakai kotak gitu ya? Tengahnya pakai kotak. Ini bisa ini kamu gunakan Ini kan? ini bisa. Cuman kalau laki-laki sama perempuan itu kalau bisa di di bahunya sudah jelas, di lebar bahunya sama pinggulnya. Atau yang ini juga bisa. Ini saya rasa oke ya untuk menentukan. Jadi penyederhanaan bentuk tulang dari pinggul atau tulang dari. Kalau yang di kelas boleh diskusi dengan sebelahnya atau belakangnya. Cuman yang di kelas Zoom ya diskusi sendiri ya. Karena sulit agak diskusi ya. Ini kalau stickman, sebenarnya stickman itu paling bagusnya kalau kalian gambar kartun biasanya. Kalau gambar realis itu kan biasanya kedistorsi bentuknya. Cuman kalau kamu kan gambar realis ya bisa aja, tetap bisa. Jadi terkesan ekspresif. Oke, saya kirimkan ya teman-teman ya. Mungkin kalau mau ada pertanyaan ditanyain dulu aja. Untuk yang Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, Untuk yang line ini, action line ini kita gambar, habis itu kita tarik garis itu kan? ya garis aja. Kalian gambar Garis. garis. Oh, garisnya aja. Ya, garisnya aja. Oke Pak. Oke. Paham ya di sini ya? Oke. Ya udah silakan dilanjutkan. Saya kirim dulu untuk materinya ya. Oke, sudah saya kirimkan, bisa dibuka. Boleh diskusi nggak apa-apa, like bingung kalian diskusi teman-teman. Karena ini kan analisis ya, rada mikir gitu ya, dibandingkan. Udah bisa dibuka? Bisa kah? Saya. Ya, diskusi dengan sebelahnya, belakangnya. Terus kemarin kan kita, kalau teman-teman udah selesai, bisa konsultasi untuk karyanya. Mungkin ada yang sudah selesai, mau konsultasi? Belum? Ya. Jadi kan ada dua tuh. Pertama adalah mukanya sendiri itu ya, ekspresi, sama yang kedua adalah gestur orang yang Anda cintai, Anda yang hargai, terus orang yang anggap kalian penting ya, bisa pacar, bisa orang tua, bisa temen, pokoknya yang menurut Anda paling menurut Anda penting lah ya, intinya kayak gitu. Udah ada kira-kira? Kalau di kelas Zoom mungkin ada, kalau boleh. Saya mau tanya, kalau gesturnya gambarnya artis nggak apa-apa, Pak? Ya nggak boleh orang yang kalian kenal dong. Loh, Kalian harus orang yang kalian kenal. Kalau gitu nggak menjiwai lah. Ya. Apa? Kertas. Iya, harus di kertas yang kemarin ya. Kertas semi pro atau kertas pro. Pak, untuk kertas Ya. yang pro-nya yang 150 nggak boleh ya Pak? Boleh, nggak apa-apa. Kemarin kita berapa sih? 150 kan ya? 160 so Pak. Oh, 160 ya? 150 itu nggak apa sih? 150 Mereknya apa? Art Media, Art Media. Apa mereknya apa? Art Media Pak. Oke. Art Media. Oke, nggak apa-apa wes 150. Paling minimal 150 ya. Ya, kalau bisa cari teksturnya jangan terlalu kasar.
Jadi cari aja teksturnya yang semisal medium atau istilahnya halus. Kalau kasar sulit. Cuman hasilnya bagus kalau kasar itu. Kayak ada semacam tekstur gitu ya. Cuman terlalu kasar kalian nggak detail, itu pensil kalian tuh nggak bisa nembus ke kertas. Jadi kayak jerawatan gitu. Cuman itu kalau nggak detail jadinya jelek. Ini contoh ya, punyanya karyanya teman-teman dari loh nggak gelem. Wih. Oke ya. Jadi ini contoh dari karyanya teman-teman. Kelihatan nggak teman-teman? Nggak kelihatan ya? Ini yang gambar. Tapi ini warna ya. Masalah ini yang warna. Jadi gini. Ini ya wajah sini gini. Ya. Ini tekstur ya. Ada teksturnya tuh kayak gini tuh. Jadi dia nggak iso apa ya? Padet nggak bisa. Ini juga ya, cuman ini halus ya. Ini agak halus jadi oke. Tapi ini pensil warna ya. Ini karya yang bagus ya maksudnya ya. Yang apa standar banyak. Ini kalau kamu mau apa ya istilahnya punya ekspektasi kan harus yang paling bagus ya. Minimal gini. Ya, ini panjang ya, prosesnya panjang jadi nggak bisa sebentar ini. Terus caranya gimana Pak? Cara paling harus kalian lakukan dan tidak boleh salah itu adalah harus di print dulu. Jangan nggak di print ya. Jadi printan dulu. Ya, kalau bisa printnya jangan kecil, agak gedean gitu ya. Misal A3 atau A4 gitu ya, full gitu ya. Terus diatur opacity-nya itu dikurangi dan jangan digelapin, terang no. Biar apa? Kita tahu nanti bayangannya dan sebagainya tahu. Atau kamu ngeprint dulu, terus kemudian sudah kamu detailkan proporsinya, baru lihat pakai laptop atau pakai HP, nggak apa-apa. Kalau sudah temu proporsinya. Jangan gambar pakai laptop atau pakai HP. Wes mesti jelas nggak proporsional. Wes talah. Saya itu sudah bolak-balik kayak gitu. Pelukis-pelukis potret itu yang jarang pakai HP. Kecuali kalau kalian sudah pro gitu ya, wes atau semi pro atau istilahnya intermediate gitu ya, kemampuannya oke. Tapi itu pun tetap saya tuh kalau gambar orang tuh tetap tak cetak, tak print atau tak cetak kayak foto gitu ya. Tak print yang mahal sekalian. Kalau cetak foto itu kan berapa ya? 20 ribuan ya kalau nggak salah ya. Itu cetak foto, jadi bukan di print ya, dicetak. Afdruk lah saya. Itu dicetak tak contoh bagus hasil. Itu pengaruh itu. Ya gitu ya teman-teman ya. Jadi ini dikumpulkan minggu depan ya, jangan sampai salah ya. Terus hitam putih aja, nggak usah warna. Ya. Ini statik. Apa? Dibuat seperti ini atau seperti ini? Silakan, milih aja. Oh, dibuat seperti ini aja. Boleh itu boleh, yang boleh, atau yang perempuan yang itu juga nggak apa-apa. Ini atas, ini, yang model kayak gini boleh. Yang pasti harus ada sendinya. Jadi sendi di pinggul, di leher, itu kan ada tulang panjangnya. Terus kemudian tulang dada ini atau tulang pinggul, terus ruas ya. Ruas tulang humerus, ulna, sama metacarpal. Metacarpal ini jadi satu aja ya, kayak capitnya apa? Capite apa ya istilahnya? Capitnya gini loh, jadi dua ini. Jadi nggak usah digambar detail, tangan tuh sulit detail. Yang penting sudah kebaca. Nanti perkara detailing gampang. Kalau bisa dipenuhi di 70% ya kertasnya ya, jangan terlalu kecil. Mau gambar yang mana? Jangan dipilih. Mau mainan ini boleh. Mau mainan stickman. Banyak kok stickman. Siapa tahu kalian tertarik untuk beli. Ini kalau di murah ya, di mana? Di Awesome itu murah. Awesome itu harganya berapa ya? Gede, murah termasuk daripada di Royal ATZ.
Atau Royal ATZ itu ya ada murah, ada yang mahal. Yang bagus itu yang plastik itu loh. Jadi cone drawing itu bagus, cuman agak mahal, kecil gitu. Tapi dia sendinya kayak orang. Ini kan terbatas sendinya. Jadi nggak bisa se-fleksibel manusia normal atau manusia secara realis. Sudah ada informasi nggak teman-teman dari TIP? Kalian harus hadir loh ya minggu ini. Teknologi in practice ya. Saya dapat informasi itu mendadak hari ini. Jadi teman-teman dari kelas Zoom dapat informasi itu nggak? Dapat, Pas Pak. online. Gimana? Pak, Itu hadir? izin konfirmasi, Pak. Kalau yang tanggal 31 itu emang ada kelas offline kan ya, Pak ya? Kalau nanti tanggal 24-nya ada, berarti tanggal 31-nya gugur. Jadi cuma 1 kali. Tidak Oh, wajib. oke, Pak. Soalnya di tanggal 31 saya nggak bisa ikut. Kalau misalkan ada. Oh gitu. Yes. Karena ada reservasi 300 orang, Pak. Oh ya, oke oke. Udah ya, berarti diinfokan di kelasnya TIP ya? Pak, mau tanya ini tentang kerangkanya. Ah, gimana? Mau tanya kerangkanya, barusan saya buat seperti ini. Stickman-nya. Oke. Oh, udah 3 itu ya? Iya, Kayaknya kakinya kok kependekan semua ya, kayaknya ya. Saya lihatnya ya. oke. Ya. Jadi kakinya agak kependekan, terus kemudian kamu bisa gambarnya jangan gambar gesturnya, jadi gambar per tulangnya, sebenarnya tulang pinggul, tulang dada, terus ruas jari tangan gitu aja, atau ruas apa gitu, apa tuh ini tuh apa tuh namanya, lengan ya, lengan gitu ya. Jadi tulangnya aja, tapi nanti baru dilengkapin dengan struktur tubuhnya, seolah-olah dia nggak pakai baju gitu, jadi kayak telanjang seolah-olah. Oke, siap, Pak. Oke. Tapi kayak lihatnya tadi kakinya terlalu pendek, force turningnya nggak terlalu ekstrim sekali. Pak, kalau tangannya kakinya gini. Ya force turning ya memanjang, kan dia melengkung gitu. Seolah-olah kamu menelanjangi dia, kakinya sepanjang apa. Tapi itu kan pendek itu, kan kelihatan dari depan. Loh, jangan gede-gede kepala nih, woi kebesaran. Kepalanya jangan terlalu gede. Nah, namanya kepala itu 1/8 dari tubuh kok kamu gambarkan. Ya aneh lah nanti. Kalau kalian di animasi gitu ya, sering bikin apa istilahnya, kalau di dalam animasi itu kan ada rigging gitu ya, nentuin apa tulang-tulangnya gitu ya. Jadi kalau kita gerakkan nggak aneh gitu, itu pasti oke. Kenapa? Apa? Iya, gerakannya terbatas, nggak, cuman ya membantu lah. Yang action offline itu sepele, tapi kalau nggak ada itu aneh. Nah, stickman itu yang agak mempersulit kalian. Ingat ya, kaki itu panjangnya adalah setengah tubuh manusia, setengah tubuh dirinya, atau setengah dari ujung kepala sampai ujung pinggul. Jadi kalau kamu di kakinya salah, aneh, kartun jadi. Atau kelihatan cebol gitu loh ya istilahnya. Nanti kalau sudah pro, nggak bikin stickman bisa, cuma pakai stick out, action line gitu aja. Kalau udah terbiasa. Tapi kalau belum terbiasa, fundamental
Pak Aldi. Iya. Seperti ini kah? Stickman-nya. Coba. Sebentar, saya matikan dulu setting video. Kelihatan nggak ya? Wah, itu kakinya nganu yo. Forcer turningnya keterlaluan. Terlalu pendek. Kurang panjang tetepan. Oh, kurang panjang. Ya, kurang panjang. Masih terlalu pendek. Karena kan lihatnya dari bawah tuh ya, meskipun forcer turning nggak sependek itu. Masih agak panjang. Oke, Pak. Terus kalau sudah bikin stickman, bikin nganu ya, apa kulitnya ya, atau maksudnya seolah-olah dia telanjang gitu ya. Jadi kamu gambarkan, jadi digambarkan kulitnya sak kalian. Jadi kalian tinggal narik bikin gesturnya. Nanti akan kelihatan itu sudah cukup anatomis atau bukan. Lek nggak gitu nggak bisa ngecek. Oke, Pak. Kalau seperti ini, Pak. Bentar. Apa masih kurang panjang? Oke, udah. Cuman Tinggal yang bawah itu kurang panjang, yang apa ya? Ini. Weh, sudah. Coba tuh disambungin apa otot-ototnya atau istilahnya kulitnya ditambahin. Aneh pora. Oke, Kayaknya Pak. udah bener itu. Saya coba sambungkan. Seperti ini, Pak. Mbak. Nggak kelihatan. Tuh. Ya, oke, sip. Pas itu. Nanti di sebelahnya ini, di sini itu cuma tinggal garis lengkungnya aja. Ya, oke. Atau gambar kayak gini lagi. Enggak, di sebelahnya aja. Di sini. Ya. Tinggal Ya. di garis saja. Ya, Oh, ya. betul. Oke, Pak. Pak, mau kasih lihat. Ya, Ini, Pak. apa? Oke. Pak Aldi. Gerak-gerak itu kameranya. Ini, Pak. Oke, sip. Ya, betul itu. Itu cara penggambaran stickman menggunakan bentuk geometris ya. Iya, Pak. Bidang geometris ya. Itu kalau penguasaan geometrisnya kurang kesulitan, tapi kayaknya oke, sudah. Cuman tangannya kamu jangan bikin terlalu kecil ya. Tangan sama apa itu? Telapak kaki. Jadi kan telapak kaki kan gede, panjang. Terus telapak tangan tuh kan kalau laki-laki agak gede ya. Udah benar itu. Oke, Pak. Berarti lanjut itu ya, yang garis. Ya, nanti di sebelahnya aja atau di kertas baru nggak apa-apa. Berarti cuma berupa garis lurus saja ya? Iya. Lurus banget atau ada lekukannya? Dilihat baik-baik dari tulang punggungnya, lehernya sampai. Oke, Pak. Oke. Sing ribet itu kalau kukunya mati itu loh. Ya dulu pernah kan yang di Maaf. kaki jempol. Itu kan harus ditarik itu. Nah, dilepas. Tuh. Ayo yang bingung kira-kira mau di Pak Faldi, saya mau kasih tunjuk punya saya. Oke. Ya, yang terbang itu yang di atas tuh kepalanya nggak pas ya. Oh, yang ini. Oh, itu agak ke belakang. Terus
nganu ini jangan terlalu kecil ya, apa? Telapaknya. Telapak tangannya. Iya, telapak kakinya. Oh ini. Ya, telapak kaki jangan terlalu kecil. Jadi agak Oh iya. digedein, jadi biar nggak aneh. Paling Iya, itu Pak. sih. Ya, terima kasih Pak. Oke. Yang lain mungkin? Yo, kok kecilan itu kakinya. Kecilan kaki. Kurang panjang loh. Jadi tadi kan udah kamu gambarin toh? Iya Pak, diulang lagi soalnya enggak Apa? apa ini kan enggak bagus. Lagi kepala nih kebesaran kepala segini. Nah, ini masih iki sih normal. Nah, nanti kan tinggal nyambung gini toh. Udah selesai? Wes, kalau udah bisa dikumpulkan. Udah? Sip. Oh, ini. Ya. Dan tunggulah aku di sana. Peden. Udah semuanya? Oh, belum. Yang di Zoom udah? Oke. Atau mau ditanyain lagi? Karena ini materi terakhir ya. Di minggu depan teman-teman udah ke pengumpulan proyeknya. Jadi yang satu gambar. Tak tifokan lagi aja. 26. 26. 26 pengumpulan aja. Jadi pengumpulan proyeknya. Berarti saya tanggungannya 3 ya Pak? Yang anatomi, yang wajah, Ah. anatomi sama yang wajah. Kamu berapa kali toh nggak masuk? 2. 2. Iya. 2 yang pertama wajah ya. Terus struktur tubuh itu Ya, dari anatomi. Ya itu. Ya segera dikumpulkan. Ya. Syaratnya? Sama apa enggak? Sama yang foto kita sendiri. Saya tak ulangi lagi ya ini ya. Jadi kita hapus ya. Detik. Aldi mau tanya Pak. Iya, sebentar. Ya, gimana? Untuk yang gestur itu kan nanti yang OS-nya kan gambar gestur juga. Itu apa namanya? Sebentar. Saya kok lali jenenge. Gimana? Juan? Nah, ini kan UAS-nya kita kan gambar gestur, Pak. Itu untuk stickman-nya itu Hmm? apa namanya? Sampai pakai baju atau cuman gesturnya aja, Pak? Gestur aja, nggak usah pakai baju. Berarti nggak perlu sampai detail muka dan tangan dan lain-lain gitu. Nggak harus. Jadi yang kelihatan gesturnya aja. Jadi pesan tubuhnya apa, nggak perlu pakai ekspresi. Nggak apa-apa. Oh, yang berarti yang ekspresi yang cuma muka kita aja. Ya. Oh, kelihatan wajahnya gitu maksudnya. Iya. Ya kelihatan, tapi kan tetap didetail ke semua tubuh kan ya. Kalau ekspresi ya mendingan kamu arahkan ke apa
potret diri aja. Karena kalau kamu mau detailkan wajahnya ya nggak tepat, karena kan gestur seluruh tubuh, bukan, kecuali kalau potret diri ya harus ekspresif, gitu. Coba ini tak ulang lagi yo, biar kamu nggak bingung juga. Jadi untuk, ya belum keluar. Nanti. Loh kok ini? Bukan. Mana ya? Tulisan UAS. Oh ini. Isi UAS. Iya. Jadi objek potret diri ya, wajah Anda yang menunjukkan karakteristik, personality, dan objek gestur. Tubuh utuh. Dan personality Anda, misalnya Anda nih. Ngone aneh. Anda ya. Satunya objek gestur tubuh utuh ya, seseorang yang Anda penting, spesial, bermakna bagi Anda, orang tua, kerabat, saudara, teman, dan sebagainya. Pilih pose yang paling menarik atau istilahnya artistik gitu ya. Terus menggunakan media pensil hitam putih, grayscale di kertas A3 khusus kertas pro atau semi pro. Nanti kalau bisa ada label acid free, bukan kertas biasa, minimal 160. Jadi tak turunkan ya, berapa tadi? Di atas ini boleh ya? 150, Pak. Enggak, maksudnya di atas 150 boleh, 200 boleh, 300 boleh. Tapi biasanya kalau 300 itu di atas 200 itu kasar biasanya. Ya, tapi nanti jangan cari terlalu kasar karena nanti pengaruh. Terus kuatkan pengembangan arsiran yang Anda kuasai. Jadi sedetail mungkin. Semakin detail semakin bagus, semakin kuat semakin optimal, semakin oke. Tergantung dari penguasaan Anda ya. Jadi jangan nggak diarsir. Jadi nggak nyari realis, tapi nanti karakteristik arsiran kalian masing-masing. Pemahaman alat, media, kertas, pensil. Ini nggak perlu ya pewarna ya. Hasil yang dipakai. Misal kamu gunain bisa nggak 2B, 3B, 4B, 6B boleh. Itu lebih oke. Gunakan salinan cetak untuk contoh objek ya. Jadi kamu print dulu, kualitas cetak foto diatur, atur opacity, value, warna, gelap terang, dan mungkin proses editingnya sebelum dicetak. Jadi di print ya, jangan pakai HP atau laptop. Kecuali kamu sudah di print, proporsinya udah matang semua, baru kamu lihat HP atau laptop boleh. Ya, nanti yang dinilai jelas anatomi ya, proporsi bentuk, penguasaan arsiran, finishing, kebersihan, karakteristik. Jadi karakteristik itu tidak selalu kemudian kamu realis, kemudian sempurna, enggak. Tapi karakteristiknya bisa ada yang kasar, ada yang apa gitu ya. Terus nanti ini pengumpulan ya, pengumpulan karya di kampus bagi yang tatap muka ya. Tatap muka, nanti titip aja, nanti teman-teman absen ke BAA dan kelas online di link ya, drive tugas biasanya itu ya. Jadi penting nanti fotonya juga harus benar-benar oke. Wes, itu ya. Mungkin ada ditanya dulu dari sini. Untuk pengumpulan karya itu beserta foto muka atau karyanya aja, Pak? Oh iya. Nanti sertakan sertakan selfie, sorry. Nggak, maksudnya untuk sertakan foto yang digambar. Selfie dengan karya gitu. Bukan, kan kita gambar muka kita sendiri dari printer yang kita print. Itu difoto juga
atau yang kita arsir aja? Aku bingung. Gimana? Aku kok blank. Gimana? Sandrino? Disertakan Kan contoh gambarnya, Pak. iya contoh gambarnya. Oh, nggak usah, nggak usah. Jadi Oke, oke. foto gambarnya nggak usah, nggak perlu. Jadi itu untuk prosesnya aja. Jadi nggak perlu dimasukkan. Yang penting kan hasilnya aja. Cuman sama selfie ya kalau yang kelas online. Kalau untuk yang gestur berarti cuma gambar gesturnya aja. Kalau misal ketutup Iya, pakaian nggak emang itu? ya gestur ya. Kalau nggak ada pakaiannya, masa kamu foto orang tersayang nggak ada pakaiannya kan aneh. Ya Dia kan maksudnya harus ada pakaiannya. pakai pakaian Gimana? nggak? Enggak, Pak. Ya pakai Maksudnya pakaian. gini, Pak. Gambarnya kayak gini. Bentar loh. Bukan. Jadi Gambarnya gesturnya kayak itu gini ya keseluruhan atau tubuh sudah ada keseluruhan tubuh? pakaiannya. Sudah ada pakaiannya, jangan ditelanjangin atau jangan nggak ada pakaiannya. Jadi bukan gambar Oh, gestur, bukan sketsa ya, tapi maksudnya gestur secara utuh gitu. oke, oke, Pak. Makanya kenapa tak suruh foto, karena biar detail, biar tahu proporsinya. Foto itu gunanya kalau kamu cetak itu untuk mengatur proporsinya biar benar-benar tepat. Kalau pakai HP, pakai laptop biasanya bleset. Bleset itu adalah kebesaran tangannya, kepanjangan apa tangan yang sebelah, misalnya kakinya kekecilan, misalnya kayak gitu, untuk menanggulangi itu. Apalagi kalian kan masih belajar gitu, jadi pakai foto aja. Ya, Oke, Pak. oke, gitu. Gimana? Cukup jelas? Pengumpulan karya ini di Pekan UAS ya? Ini pengumpulan karya sewaktu Pekan UAS. Pekan UAS itu tanggal berapa ya kita? Tanggal 26 ya? UAS di tanggal 26 Januari gitu ya. Oke. Paham ya di sini ya teman-teman ya. Jadi tugasnya 2, jadi silakan. Seharusnya hari ini kalian sudah nyicil. Kalau nggak nyicil bebannya kan jadi 2. Karena tugas untuk 2 minggu ya. Sudah selesai? Saya Oh sudah enggak. Pak yang ekspresi. Oke, coba ditunjukkan sih. Ini Anu Pak, ya oke. Yang Tapi ekspresi nanti baru setengah jadi, Pak. Yang ekspresi sudah, Pak. nggak apa-apa. Lu kertas apa ya? Oh iya, beda. Kertasnya pakai kertas pro ya. Gimana? Halo? Yang ekspresi baru setengah jadi, Pak. Oke. Kan ngene aja apa dikirimkan ke grup aja nggak apa-apa. Nanti tak balesi pakai pakai voice chat gitu aja. Ya. Jadi silakan kalau kalian mau konsultasi boleh. Gitu ya, teman-teman ya. Karena kalau ditunjukkan ini kan nggak kelihatan jelas gitu. Jadi detailnya itu nggak kelihatan. Nanti dikirimkan lewat ke grup aja. Nanti tak balesi lewat chat ya. Kalau kamu konsul. Jadi konsul boleh, kerjain boleh. Jadi silakan. Sudah ya, ini ya. Paham ya semuanya ya? Oke. Mungkin dari kelas Zoom, mungkin ada tanyain dulu. Paham, Pak. Oke, paham ya? Oke, kalau nggak ada Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, mungkin untuk kelas hari ini kita akhiri dulu. Jadi karena ini sudah terakhir ya, jadi mungkin kalau ada salah kata saya minta maaf. Mungkin kalau ada pertanyaan apa-apa silakan ditanyain di grup. Cuman yang untuk tanggal 24 ya infonya adalah teman-teman kan itu diwajibkan hadir ya.
itu kan agak mendadak sekali juga. Tapi nggak tahu teman-teman yang dari luar Jawa apakah bisa hadir atau tidak, saya kurang paham juga. Nanti coba ditanyakan ke timnya TIP ya. Kalau itu nanti memang wajib hadir, ya otomatis yang kelas apa ya, kelas kita apa, kelas onset kita berarti otomatis tidak perlu diadain ya. Jadi kalau teman-teman datang, jadi cukup hadir yang di kegiatannya TIP ya. Ya. Saya kurang paham di TIP itu gimana itu kemarin informasinya. Kalau menurut yang saya tangkap bisa hadir tapi ya pokoknya hadir aja loh. Kayak Absen nih ngono. ya absen. Mau tahu walaupun awalnya kerja terus pulangnya misal jam 4:30 itu masih bisa. Oh gitu. Ya. Tapi nggak kurang tahu lagi kalau misal disuruh jam 9 sampai jam 9 malam. Kalau gitu saya otomatis ambil jam 9. Ya. Coba ditanyakan kalau detailnya. Kan saya part mata kuliah itu kan tidak menjadi bagian dari, mesti ada timnya sendiri gitu loh. Ya, jadi kalau sana memang kegiatannya ada, berarti kan saya mau memaksakan untuk datang kan juga sungkan, karena 2 minggu datang itu kan juga gak enak teman-teman yang online. Jadi teman-teman ya wis datang ke situ aja nggak apa-apa. Berarti kan ya sesuai dengan kewajiban kalian untuk hadir di mata kuliah TIP itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu dari sini. Tapi kan kalian bukan bagian ya. TIP 1 kan marketing apa? Cuman jadi promosi kan ya? Ya, meliput aja kan. Yang bikin kegiatan kan TIP 3. Yang bikin mimian itu, bikin menu dan sebagainya, atau jualan lah. Bikin eventnya, ding. Karena penyampaian dari situ diwajibkan dari tim TIP. Berarti saya nggak mewajibkan untuk yang kelas onsetnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kalau enggak saya tutup untuk kelas hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, terima kasih. Oke. Terima kasih, Pak. Iya. Gimana? Terima kasih, Pak. Oh ya, oke ya. Ya, silakan ditutup.